Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata. Halo, selamat malam, Mas. Panggilannya apa nih? Mas Astro, Mas Boy, Mas Astro. Oke. Oh, berarti nama panggung Astro Boy itu nama panggung. Nama panggung Astro Boy, nama aslinya siapa, Mas? Oh, Astro, iya. Oke. Mas Astro, tadi bawain lagu ciptaan. Yang pertama judulnya Ibu. Itu kalau boleh tahu, Mas. Kapan Mas menciptakan lagu yang judulnya Ibu? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Tahun lebih dah 13 tahun yang lalu. Luar biasa. Luar biasa. 13 tahun yang lalu menciptakan lagu itu. Ya, luar biasa. Ada kisah apa dengan ibu saat 13 tahun lalu, jadi akhirnya produksi mau menciptakan lagu itu? Iya. Kalau masalah saya ngarang seperti itu karena ibu di hambar di dalam. Jadi selama ini saya perjalanan terus amen. Pokoknya kalau saya belum bahagia, belum dikenal apa pokoknya lagu itu saja yang tak bawain. Dulu lagu ayah, tapi ayah udah meninggal, makanya saya punya lagu ayah yang udah tiada juga belum bisa bahagiakan. Karena saya udah lama ngamen di jalan. Oh, sampai sekarang masih berapa tahun, Mas? Mungkin 15 tahun lebih. Ya, 15 tahun. 15 tahun lebih mengamen. Ya. Berarti seluruh Jogja ini udah diputerin. Ya. Sudah sebagian. Ya, sudah. Itu kalau boleh tahu Mas sedikit, jadi Mas Astro ini apa namanya, mengamennya itu dari rumah ke rumah atau memang ada tempatnya gitu Mas? Oh, berarti dari rumah ke rumah gitu. Oke. Dan sering lagu ini dibawakan? Sering banget. Sering banget. Bahkan tiap saat, tiap hari Wah. nyari rezeki. Wah, luar biasa. Pasti dong. Tepuk tangan dulu. Kalau kita dengar liriknya kan begitu menyentuh ya, Ya. kekaguman Mas Astro kepada ibunya gitu ya. Gitu. Jadi tercipta lagu itu dalam keadaan sedih atau kekaguman yang bercampur kesedihan atau bagaimana? Boleh diceritakan dikit aja Mas? Sebenarnya saya tuh pengen ngarang tentang lagu ibu yang secara umum ini bahagia lah. Tapi karena keadaan hati saya dan keadaan keadaan kehidupan saya akhirnya ya campur aduk seperti masyarakat. Ada di kesedihan campur bahagia. Kita bersedih bahagia karena sudah, terima kasih ibu sudah dari lahir di dunia apapun keadaannya. Nah, terus kalau bahagianya itu ya sedihnya masih tetap gini-gini aja. Berat. Oh, Tapi gitu. saya nikmati aja, mungkin yang penting kita diberi sehat. Ya, betul. Iya. Mas, kalau boleh tahu, Mas kan setiap hari kan namanya di rumah tulis itu
jam berapa sampai jam berapa? Eh, kalau dulu sering dari pagi sampai sore bahkan malam, tapi sekarang karena sudah belasan tahun lama-lama capek juga. Apa kakinya sama suaranya, sekarang kan saya dulu suara saya nggak serak seperti ini karena kelamaan sering setiap hari digunakan jadi sering. Makanya saya kadang sekarang berangkat siang, nanti maghrib sudah selesai gitu. Biar ngeman-ngeman juga. Mungkin suaranya juga sama kakinya juga terutama juga. Ya, baik begitu. Nah, mungkin kita akan bertanya langsung lagi kepada Mas Bro yang sudah ada di tengah kita. Kalau di komunikasi musik karena panggil Mas Bro. Mas Bro ya, betul ya. Dengan Iya. Bapak lagi ya. Kalau yang lain ya, kalau yang Iya. lain. Mas Koko aja panggil bapak. nggak apa-apa. Tergantung pesertanya. Iya. Oh di sini panggil Mas Bro. Kalau dari cerita Mas Astro, Mas Bro, apa dasar kekuatan dari Mas Astro sampai sekian belas tahun itu mengamen, mengelilingi kota Jogja? Ingin sukses. Jadi dia bukan sekedar cari uang sih menurutku. Tapi gimana caranya jadi besar, jadi bernilai. Dan apa yang dia ceritakan tentang ibunya menurutku ya benar-benar. Karena gini, biasanya gua kalau orang nyanyi tentang ibu, menceritakan tentang ibu, gua kayak nolak dengarnya gitu. Dengarnya tuh kayak nolak, jujur aja. Karena kayak mendramatisir gitu, kayak basa-basi kan. Tapi kalau Mas Astro ini ya dia menceritakan gimana dia mau menyenangkan ibunya dengan apa yang dia bisa gitu, sampai nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Emang dia benar-benar berterima kasih kepada ibunya, benar-benar apapun saya lakukan untuk senangin ibu. Itu udah satu kekuatan ya. Karena gini, kalau kita misalkan punya pacar, kita punya saudara, kita punya ibu bapak, motivasi kita untuk menyenangkannya, dari situ muncul kekuatan. Pasti itu, asal nggak basa-basi ya. Nah, dia sungguh-sungguh, cuma sayangnya dia nggak percaya diri gitu. Oh. Itu aja, karena merasa pengamen gitu. Gitu Mas Astro. Iya, ya kelihatan banget. Padahal secara suara bagusan dia dari gue nyanyi. Cuma bedanya gue kepedean, dia enggak. Jadi gue kelihatan keren itu mas karena kepedean. Gue putus surat malu gitu. Jadi gue kayak menguasai, kayak keren gitu. Karena gue percaya diri. Nah mas enggak. Padahal kalau dibalik, gue belum tentu bisa bikin lagu kayak mas, kayak Astro. Itu sayangnya berasa kecil kan, karena ngamen gitu. Gue tampil di tempat kayak gini, komunikasi musik, ditonton oleh, kebetulan kan openingnya ada hamburger, dan dia berasa hamburger keren, sedangkan gue siapalah gitu. Gitu Mas Astro. Iya iya. Iya. Ya, pakai mic ya, nggak punya Kak. lagu sendiri Banget. gitu. Apa? Betul, Mas. Betul. Betul sekali. Mewakili perasaan saya. Kalau dikecilin Mas Basuki ehonya biar enak. Nah dia berasa banget kalau bisa ngomong dia nggak mau tampil aja sebenarnya. Oh. Nggak mau tampil karena kan misalkan kayak tadi dibuka oleh Dewi ngedance, terus dibuka hamburger, ada Birki, ada gue yang menurut dia keren nyanyi kan. Sebenarnya bukan keren mas, karena nggak tahu malu aja, jadi terlihat keren gitu. Serius. Kita itu sehebat apapun kita kalau nggak percaya diri nggak akan jadi apa-apa. Nah sampean nggak pede gitu, maksudnya
Iya, sampai nggak pede karena gua pengamen. Hai, aku itu selalu malu dengan orang yang cari apa? Cari botol, cari plastik panas-panas gitu. Karena dulu dengan Kak Ros itu ada orang cari apa itu namanya barang-barang bekas di depan lampu merah wali kota situ, dan dia hamil. Aku lihat setelah di depan lampu merahnya udah jalan, aku mutar sama Kak Ros. Aku mutarin terus aku bilang sama Kak Ros, ada uang nggak? Nah, gue kasih dia uang itu bukan karena gue kasihan, tapi mampukah gue di posisi itu, paham nggak? Jadi salah kalau misalkan gue kasih uang itu karena kasihan, nggak. Tapi gue kalau di posisi mbak ibu itu cari barang bekas panas-panas hamil, gue bisa nggak kayak gitu? Gue jangankan sampai di titik itu, kadang gigit nyamuk aja berkeluh kesah. Nah lo ngamen 15 tahun, kalau gue di posisimu belum tentu sanggup, paham nggak? Jadi lo harus bangga dengan apa yang lo kerjain. Selama lo nggak ngerugiin orang, selama lo tidak mengemis-ngemis gitu. Jadi salah kalau lo nggak percaya diri, salah. Gue juga belum tentu mampu kalau misalkan di lampu merah panas-panas gue ngamen, belum main musik udah marah-marah guys. Artinya mentalku tidak sedalam itu. Nah sedangkan lo dari rumah ke rumah ngamen 15 tahun, yang belum tentu tempat lo ngamen itu respect, paham gak? Iya, kalau yang ngerti sebuah apresiasi. Kalau yang nggak ngerti paling diusir kan. Dan lo di jalan itu selama 15 tahun, harusnya lo bangga. Harusnya lo bangga. Aku ini, sebelum ada pertanyaan lagi, aku ini 7 bersaudara, anak paling tua. Tolong kecilin mas egonya. Baik-baik ya. Jadi harus bangga sama percaya diri aja gitu. Iya, bangga dengan pekerjaanmu. Aku dari dulu karena orang nggak punya terus gini-gini Hei, aja. aku cerita dulu tentang aku cerita dulu tentang dirimu, tentang diriku. Aku ini anak paling tua dari 7 bersaudara, dan aku itu tidak punya ijazah SMA. Kelas 2 SMA aku berhenti. Teman-temanku kuliah semua. Dan aku ini dititipkan Tuhan kelebihan bisa baca orang. Tapi kalau di kampung dibilang dukun, dibilang sesat, dibilang kafir, dibilang sok tahu kalau di kampung. Karena kan kalau di kampung orang punya kelebihan itu, terutama bisa baca, nggak ngerti dengan yang namanya indigo, nggak ngerti dengan yang namanya siksen. Yang mereka kenal adalah dukun, dan gue tiap hari dipanggil dukun. Kalau orang ku baca atau ku obati, nanti aku dikasih rokok sebatang, 2 batang, sebungkus itu udah alhamdulillah. Kadang sebatang 2 batang, kadang pula dihina. Tapi gue yakin kelebihanku kelak akan memberi jalan buat gue, dan gue gak pernah merasa rendah. Kalau merasa rendah terus itu salahmu. Padahal lo bisa bikin lagu. Dia kan orangnya memendam. Oh iya. Segala sesuatu dipendam gitu. Nggak berani untuk mengungkapkan, untuk bercerita gitu. Ya gua paling apresiasi dari dirinya itu punya keinginan besar untuk nyenangin orang tua. Nah gua belum tentu di titik itu, paham nggak? Lo belum tentu di titik itu. Betul. Nah makanya the power of mother. Yes, the power of mother. Ya, makanya kita menyebut bumi kita itu ibu pertiwi. Iya. Karena bapak Nggak ada bapak pertiwi. Kalau jangan nggak percaya diri, ketidakpercayaan dirimu itulah yang membuat dirimu seperti itu terus menerus. Mengamen bukan hina. Aku paling nggak suka kalau dengan orang yang nggak percaya diri itu tandanya nggak bersyukur.
masih banyak yang di bawah lo gitu. Aku anak orang susah, anak orang yang sangat-sangat susah malah. Tapi gue punya tekad dan percaya diri untuk jadi sesuatu. Aku itu paling terakhir nikah dari semua teman-teman seumurku. Kenapa? Karena gak punya duit. Karena juga gak ada kerjaan. Tapi gue selalu menyemangati diriku. Yang penting aku tidak mencuri. Yang penting aku tidak iri dengki. Pada akhirnya aku bisa tinggal di Jogja. Awalnya aku di Jakarta dulu, kemudian tinggal Jogja. Ya lo merasa miris terus hatimu, lo merasa sedih terus, lo merasa bukan siapa-siapa, lo merasa rendah, merasa hina. Nah itu yang menyebabkan lo nggak berubah-ubah keadaannya. Dia nyanyi enak kok. Enak mas. Enak sekali. Kalau aku belum tentu seenak dia nyanyi kan. Bedanya kenapa karengan gue putus surat malu loh. Dan yang jelas udah punya karya sendiri, hampir belum punya karya sendiri sampai sekarang. Setiap hari lo merendahkan dirimu. Aku masih apa? Aku cuma pengamen. Nasibku tidak akan berubah. Jadi lo mengecilkan dirimu sendiri tiap hari, nggak usah lah kayak gitu. Aku belum tentu mampu di posisi ini. Jadi saya pengen banget jadi saya diri kayak biasa. Tapi kalau tahu sendiri gitu. Ya tahu namanya dulu. Tidak percaya diri itu karena lo mengukur keadaanmu. Yang lo tidak sadari masih banyak orang di bawahmu. Lo merasa paling rendah di antara seluruh manusia di muka bumi ini. Lo merasa paling tidak bernilai di antara seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi kalau lo memang rendah, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya lagu, nggak mungkin lo tampil di komunitas musik. Iya. Ditonton kita semua, benar nggak? Betul sekali. Betul. Maaf sebelumnya kalau tidak berkenan, maaf. Tapi alhamdulillah terima kasih saya bisa di sini. Ya kalau lo Seperti tidak mimpi. kalau lo tidak punya nilai, lo tidak punya lagu, lo tidak punya nilai, lo nyanyinya jelek, menyebalkan, nggak mungkin lo naik panggung. Nah itu tandanya lo bernilai, tapi nasibmu aja yang belum berubah. Ya biarlah kekuasaan Tuhan nanti yang berubah. Apalagi lo punya niat untuk membahagiakan ibu. Kalau di lo Islam, kalau di Al-Quran itu murka Tuhan tergantung murka ibumu. Ridhonya Allah itu tergantung ridhomu. Nah kalau niat lu baik untuk ibumu dan tulus, cuma lo kesal mulu tiap hari. Kapan sih gue berubah? Jadi mulai hari ini jangan kesal-kesal lagi. Jalani aja dengan senang hati. Sampai di mana titiknya ketemu jawabannya. Amin. Ada pertanyaan lagi? Iya, betul sekali. Jadi kalau sudah dijelaskan, Mas Astro, kalau sudah dijelaskan sebegitu detailnya bahwa kepercayaan diri itu sangat-sangat Mas Astro kekurangan yang terjadi selama ini. Menurut Mas Ferry, obat yang paling mujarab. Kita tetap tidak akan percaya diri kalau mengukur diri kita dengan orang lain. Kita tidak akan percaya diri kalau mengukur keadaan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak akan pernah percaya diri kalau mengukur kepintaran kita dengan orang lain. Kita tidak akan pernah percaya diri kalau mengukur apa yang kita punya dengan orang lain. Itu yang membuat tidak percaya diri. Oh dia lebih keren dari gue. Oh dia punya motor, aku jalan kaki. Pasti capek hidup kita. Sekarang aku tanya, orang-orang yang engkau anggap lebih hebat dari lo, apa menolong hidupmu selama ini?
Nah kenapa lo mesti rendah? Semua orang yang lo puji-puji, orang yang lo segani, orang yang lo bikin lo malu, orang yang bikin lo merasa rendah, orang yang lo angkat-angkat, apa menolong hidupmu? Nah nggak ada. Nah terus kenapa lo merasa rendah? Lo sendiri kan cari makan sendiri, berpikir sendiri, sakit sendiri. Terus lo kenapa merasa rendah dari orang lain? Lo boleh merasa rendah kalau hidupmu ini murni dibantu orang lain. Nah pertanyaanku, lo hidupmu murni dibantu orang lain nggak? Nah ya kenapa lo harus rendah? Luar biasa. Ya iyalah, ketika lo sakit, siapa yang nolong lo? Dirimu. Ketika ibumu butuh uang, lo panas-panas, keringatan, capek, berbagi buat lo, buat ibumu. Ada orang lain yang menolongmu? Nah kenapa lo mesti rendah? Iya, makasih banget ya. Ya iyalah, tak ada alasan kita rendah diri itu, kecuali makanmu dari orang lain, bajumu dari orang lain. Orang lain mah pintarnya cuma menilai, giliran susah tetap kita juga, sudahlah. Tapi tidak boleh jahat sama orang lain, paham nggak? Tapi jangan pernah merasa rendah. Lo sepatu dibeliin orang lain, Enggak, sendiri di pasar sendiri. dan ini keringat-keringatan kan? Iya, Celanamu dibeliin orang lain, pasar sendiri semuanya. bajumu. Enggak. Nah kenapa lo merasa rendah? Coba, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Susah kita di bagian uang, orang lain itu pasti susah juga di bagian lain, pasti. Kalau aku masa bodoh aja lah, yang penting aku nggak nyusahin, yang penting aku nggak iri dengki. Kalau capek lah itu. Kenapa orang banyak hutang? Karena pingin terlihat hebat dari orang lain. Iya, berkarya aja udah. Yang nolongmu Tuhanmu dan dirimu sendiri. Nah, kenapa mesti rendah di depan Birki, di depan gue, depan Mas Morris, di depan semuanya? Nggak ada alasan. Siapapun yang tidak menghargai dirimu, itu tandanya dia bukan manusia. Lihatlah kita semua di sini. Kalau mau menghina, ada nggak yang membuatmu risih di sini? Bahkan kita cerita dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi mulai malam ini jadilah dirimu sendiri, banggalah dengan pekerjaanmu, sehingga lo bisa besar. Kalau itu nggak bandingin dirimu dengan orang lain, capek. Ya iyalah kan. Satu aja yang harus lo ingat, yang menolong hidupku adalah diriku dan Tuhanku. Tak ada alasan lo rendah diri. Boleh tepuk tangan buat Astro. Gua jalan aja nggak tegap. Perhatikan lah kalau gua jalan kayak mau jatuh. Tapi karena gua masa bodoh, kelihatan keren aja. Topimu dibeliin orang. Dirimu sendiri kan, kehujanan, sambil ngamen, diejek mungkin. Atau kadang-kadang dalam satu hari nggak dapat duit kan. Tapi lo tetap berpikir untuk berjuang hidup. Nah, terus apa alasan lo bisa diri? Coba jelaskan dengan jelas. Ya, alasan utamanya karena sudah 15 tahun ngamen. Ya kenapa 15 tahun? Kenapa 15? Makanya itu yang membuat semakin saya kurang kerja lagi. Kenapa 15 tahun lo tidak berubah? Karena lo merasa rendah dari orang. Iya itu. Iya. Jadi mau kumpul sama orang pun kadang mikir juga, wah aku hanya gini, orang lain pada jaya-jaya, kadang ya udah tak apa, fokus sama diriku sendiri, ya udah ngamen gini-gini terus aja. Itu ya betul. Ngomong aja lo gak pede. Pede, gitu. Ini gue. Banyak jenis profesi pekerjaan di dunia ini. Tapi kenapa akhirnya
menjadi pilot rasa lebih daripada menjadi seorang pengamen. Jadi seorang direktur merasa lebih daripada ada yang bekerja sebagai office boy misalnya. Padahal kan itu semua profesi. Betul. Kenapa jadi rendah ya? Karena kalau ukurnya kan hasil. Kan gitu. Ah pasti dia enak jadi pilot gajinya sekian, sedangkan aku pengamen sekian. Selalu ngebanding-bandingin diri sendiri dengan orang lain, itu yang bikin capek. Padahal orang lain itu sendiri juga tidak menolongmu. Jadi kenapa lo capek? Tambah capek. Tapi menurut lo sendiri Mas Bro, memangnya ada profesi yang lebih rendah daripada Nggak ada yang merendahkan profesi itu yang berprofesi itu sendiri. Kayak dia kan tiap hari apalah gue ini itu pengamen tiap hari merendahkan dirinya sendiri. Gimana orang akan meninggikan dia kalau dia sendiri merendahkan diri? Aku paling tidak suka. Paling tidak suka, bangga lah dengan pekerjaan. Kayak aku belum tentu mampu di posisimu. Sebenarnya bukan lo doang sih yang begini, teman-temanku banyak. Jadi tiap hari aku bangunkan tidur biar gak kayak lo gitu. Teman-temanku tuh begitu semua. Aku mah apa, aku. Nah lo jangan kayak gitu. Tampil lah dengan gagah. Semangat Bang Rasul, semangat. Semangat. Coba nyanyikan dengan percaya diri coba. Jangan maaf, ini kita gua nggak pernah. Nggak usah lah. Astro tahu nggak? Masih mending Astro disuruh tampil, suruh nyanyi, akhirnya naik ke atas panggung dan nyanyi. Kamu tahu nggak? Dulu aku kalau disuruh nyanyi Ngelempar kursi dia. pulang Ngamuk-ngamuk ya. karena saking nggak Nggak percaya percaya diri. dirinya. Kamu masih berdiri di sini, nggak bawa gitar sendiri, kamu pakai gitar yang ada, kamu bawain lagumu sendiri. Aku disuruh nyanyi, pulang. Ngelempar kursi dia. Ya. Marah-marah. Itu dia. Beneran itu. Terus kamu merasa lebih rendah daripada yang lain. Padahal aku jauh lebih nggak pede daripada kamu. Oke. Ayo salaman dulu. Pede lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Mas Astro. Setelah mendengar semua dari Mas Ferry Kobol, Mas Bro, kira-kira menurut Pak Astro nih, adakah yang masih menyangkut di pikiran dan di hati Mas Astro yang ganjal? Ada mungkin yang sebenarnya saya tuh apa ya, percaya diri sih sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa akhirnya percaya dirinya tuh lama-lamaan nggak bisa bertahan, terus hilang lagi, terus nanti muncul lagi, hilang lagi. Ya intinya nggak percaya diri aja lah mungkin, karena intinya saya tuh hidup gini-gini aja, terus ke orang lain bisa enak, bisa bahagia, entah ekonomi, entah jodoh, entah apa. Terus saya kok cuma gini-gini aja, ngamen terus di jalanan, itu yang membuat saya tambah nggak percaya diri. Tapi sebenarnya yang ganjil itu tadi Mas menyampaikan, sebenarnya saya tuh Bismillah punya niatan percaya diri. Itu ini kerjaan saya, apalagi saya saya kerja sini, Bismillah niat saya kerja ngamen, terus saya betul-betul ingin sukses. Saya makasih banget sama Mas Ferry. Memang saya tuh terus terang saya tuh pengen membagikan banget ibu sama sukses, terutama itu sukses, terus bisa membagikan ibu, terus semuanya orang-orang yang saya sayangi, syukur-syukur saya tuh pengen membagikan seluruh manusia yang kira-kira yang kira-kira susah dan ekonominya tuh. Kalau saya sukses, pertama yang saya senangkan ibu saya, terus baru mungkin adik, terus setelah itu semuanya pikiran saya seperti itu. Tapi kenapa kok hidup gini-gini aja? Apakah ini dari saya memang nggak sukses apa gimana? Saya pernah nyanyi terus di setting artis sedang scam deh bang. Saya ya Allah, apakah ini
pertolongan kok ya harus sampai segitunya sih. Terakhir cuma di YouTube aja terus dipakai untuk YouTube-nya Dong Skapti, habis itu nggak dapat apa-apa. Saya nangis lagi. Oh yaudah lah ya Allah ya Tuhan. Kalau memang saya nasib saya di dunia ya udah ngamen aja, yang penting saya sehat gitu aja. Walaupun sambil saya ngamen bukan gitar, jalan kaki saya nangis mas. Terus Oh, jadi yang saya tiap hari nangis. Kok padahal saya tuh mungkin kayak di samping Dong Skapti lah, belum saya pernah punya kenalan juga. Apa mas suara kamu enak, terus bapak punya lagu, bapak namanya waktu itu Bapak Mulyono, dia suka banget seni. Suara kamu ngamen bagus deh. Saya punya lagu banyak, nanti kamu yang nyanyiin. Waktu itu dibuat YouTube. Para saya kirimkan ke Mas Dodi juga itu, teman sama Mas admin yang komunikasi ini. Lagunya Bapak itu saya nyanyikan di video Bapak itu. Dulu kan nggak ada HP, cuma pakai komputer itu dibuatin YouTube. Itu syairnya nadanya saya, tapi kata-katanya bapaknya itu. Nah, itu jadi intinya kesempatan kayak di syuting Dong Skapti lah, terus kenal bapak itulah. Terus saya pernah juga diajak nyanyi di acara 17-an di Junior Tunggal. Harapan saya bisa dikenal entah siapa yang lihat, tapi kayak kelihatannya kok iya kan, berarti emang kesempatan itu sebenarnya ada, tapi kok tetap ya gini-gini aja. Itu yang membuat walau-walau yang membuat saya mungkin jadi yang inginnya satu percaya diri tapi malah jadi tambah blek gitu ya. Nah itu mungkin maaf kalau mas jadi yang gajelnya itu mungkin maaf nanti panas sebelah mas. Sekarang aku praktekin ya. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf lahir batin, gua mah begini aja. Dan kadang suara gua jelek dan ya gua orang udah nggak tertarik dulu, dan lo begitu. Gitu ya. Nggak tertarik. Iyalah, tapi kalau lo pede, mau jelek mau bagus, lo nggak suka pergi aja, akan kelihatan entertainingmu. Tapi kalau mohon maaf sebelumnya, makasih ya Mas Koko, terima kasih nih hamburger. Kalau salah mohon maaf ya Mas Koko, karena kami untuk pertama kali di atas panggung ini, mungkin si Andi baru belajar, Feby juga nggak ngerti apa-apa, tolong diterima, pasti enak dia dengarnya. Nah lo kayak gitu, itu merendahkan dirimu sendiri. Menyanyi bukan salah, jadi lo penghibur, lo harus gagah, lo harus keren. Paham nggak? Penghibur tuh harus di hamburger ini paling jelek nyanyi gue, tapi kayaknya kalau gue nggak nyanyi hamburger tuh nggak heboh. Padahal secara skill bernyanyi gue paling bawah, tapi gue selamat malam teman-teman, boleh tepuk tangan dulu. Nah lo kayak sambutan hajatan nyanyi. Paham nggak? Paham kan maksudku? Jadi coba keluarkanlah apa adanya, kan itu bukan salah, itu bukan dosa. Yang penting lo jangan berlaku, paham gak? Tapi tampilkan dirimu. Ini gue ingin menghibur kalian. Nah itu salahnya. Makanya walau banyak kesempatan, jadi orang nggak tertarik, paham gak? Jangan takut, jangan nggak enak hati gitu. Nyanyi aja, mau salah mau benar. Menghibur tuh begitu. Kan itu teknis kesalahan. Kadang-kadang kita lupa lirik, kadang-kadang gitar kita nggak tuning. Itu teknis. Tapi lo nyanyikanlah dengan percaya diri, dengan caramu. Nyanyikan. Nggak akan ada juga yang tersinggung, nggak akan juga ada yang nggak enak hati. Kita itu beradab pada saat kita berhadapan dengan banyak orang. Selamat malam, Assalamualaikum kalau kita lagi duduk. Tapi kalau nyanyi, keluarkanlah kemampuanmu, keluarkanlah kepintaranmu bergitar, keluarkanlah kapasitas suaramu. Mau disenangi atau tidak itu nomor 2, yang penting lo meluarin dulu. Nah lo nggak kayak gitu. Nah itulah yang membuat kesempatanmu akhirnya hanya tinggal kesempatan. Nah jadi ke depan keluarkanlah. Kayak nanti dah lo nyanyi aja sesenangnya. Gak ada juga yang marah di sini. Jangan pernah merasa kecil dari orang lain.
Apa yang membedakan kita berdua? Lo punya mata, gue juga punya mata. Lo punya hidung, gue punya hidung. Yang membedakan kita mentalmu. Selalu merendahkan dirimu sendiri. Bagaimana Tuhan akan meninggikanmu? Sementara kau sendiri merendahkan diri tiap hari. Paham nggak? Jadi keluarkanlah kemampuan bergitarmu nanti habis ini. Kemampuan bernyanyi. Ya nggak suka ya balik aja. Paham nggak? Nah itu kenapa kesempatanmu akhirnya hanya tinggal kesempatan. Misalkan aku di sini ada Mas Husni yang masak, kan di sini Mas Husni kan. Mas Husni, menurut Mas Husni aku mau nanya, stik ini enak nggak makanan ini? Nggak tahu juga Mas Ferry. Ini kan baru coba-coba. Ya kadang enak, kadang enggak, kadang benar, kadang nggak jadi gue beli. Gue ragu, ini benar-benar nggak sih? Nah gitu, paham nggak? Jadi lo harus percaya dengan kemampuanmu. Percaya aja ya. Iya, penilaian itu tentatif. Sebelah sono mungkin nggak suka dengan lo nyanyi, tapi sebelah sini suka. Kan gitu. Jadi jangan pernah ada ketakutan dalam menghibur. Paham nggak? Mas Koko kan pintar bikin kopi. Iya Mas Ferry. Mas Koko, aku mau pesan kopi. Kira-kira kopi ini enak? Nggak tahu juga ya. Tapi ya sejauh yang saya lakukan selama ini enak sih. Cuma kadang-kadang nggak enak juga. Jadi yang benar yang mana gitu. Paham nggak? Pokoknya pintar aku bikin kopi. Mempercayai kemampuan kita bukan sombong. Tapi melupakan Tuhan dan merendahkan orang lain, nah itu baru sombong. Benar gak? Nah jadi lo nyanyi lah, tapi jangan dibanting-banting gitarnya. Jangan. Tapi nyanyi lah dengan senang hati. Nyanyi lah, tepuk tangan dong. Nyanyi lah dengan senang hati. Yuk. Itu yang membuatku tetap 15 tahun gini-gini aja. Bukan karena lo gak punya kemampuan. Misalkan ketemu Endang Sukamti, nah udah merasa dulu siapa sih gue gitu. Nah gitu. Jangan pernah merendahkan diri di depan sesama manusia. Tapi jangan juga merendahkan orang lain. Nah, kita sama aja kita. Nasib itu ditentukan oleh mental kepercayaan diri tiap orang. Lalu nyanyi, menghibur tapi lalu lemas gitu. Maaf ya kalau suara saya salah. Nggak usah kayak gitu. Pokoknya gue bikin lagu ini untuk ibuku karena gue suka sama ibu. Mau dengar nggak kalian? Kalau nggak, aku suka ngomong gini, nggak ada yang tepuk tangan ya kalian. Ya kalau nggak, gue bubarin aja band ini. Malah tepuk tangan. Iya. Nah gitu. Gue ngajarin lo biar jadi penghibur gitu. Ya. Jangan tersinggung. Iya, gitu. Jangan merendahkan. Gitu aja Mas Doris kayak. Luar biasa. Jadi, apa ini? Sweet. Kamu mau nanya kan? Gue juga mau nanya. Oh, sweet orang tua. Kawan. Udah, ini. Lu aja dulu. Ya. Jadi, komunika musik itu akan luar biasa. Nah, jangan ditahan-tahan yang mau kesini berarti. Betul. Sebanyak-banyaknya mana? Ini Mas Astro udah ngerasain nih. Membangunkan jiwa-jiwa yang lama tertidur. Tuh. Ya. Betul. Tadi kan Mas Astro cerita kalau kemarin-kemarin, semoga dari sini ke depan nggak. Kalau kemarin-kemarin tuh sering ngamen terus di jalan sambil nangis. Dan semua itu karena merasa rendah, merasa tidak berubah ini. tidak percaya diri, Mas Bro. Tapi kalau Mas Astro ini menjadi orang yang percaya diri, sebenarnya orangnya tuh gimana, Mas? Orang aslinya dia ini menyebalkan sebenarnya. Oh, Menyebalkan, masa bodoh menyebalkan. Tapi selalu mengukur hidupnya dengan keadaannya, sehingga kayak jadi orang lain gitu.
Kalau tuh begini aja deh, kalau lo tidak percaya diri gini aja, mulai detik ini lo berhenti jadi penyanyi. Karena tanggung jawab seorang penyanyi itu menyenangkan orang lain. Nah kalau lo sendiri sedih, merasa rendah, bagaimana lo akan menyenangkan orang lain? Kunci jadi penyanyi itu satu, ketika yang mendengarmu merasa terhibur, titik. Apapun yang lo nyanyikan pasti akan didengar. Tapi kalau tidak terhibur karena lo berasa rendah, lama-lama orang bosan. Paham gak? Jadi mulai detik ini main gitar aja, ngamen aja bersembunyi lah. Sambil minta ridhonya Tuhan biar diberi jalan. Itu aja. Ya, nyanyilah dengan berapa lagu lagi di sini? 10. Ada satu lagu lagi. Nah, coba rubah cara nyanyinya ya. Tapi jangan dibanting-banting, gitar itu mahal, masih utang. Ya. Oke? Gitu aja Mas Doris. Iya, luar biasa. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata.